Merumuskan hipotesis penelitian. Tahukah Anda, apakah hipotesis itu? Masihkah Anda bingung? So, go on to the next page. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul, mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai dan diharapkan terjadi dalam penelitian. Lalu bagaimanakah syarat pengajuan hipotesis? Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan dua atau lebih dari variabel. Hipotesis harus didukung teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Bagaimanakah cara mengetahui kedudukan hipotesis? Perlu diuji apakah ada data yang menunjukkan hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat. Adanya data yang menunjukkan bahwa akibat yang ada memang ditimbulkan oleh penyebab itu. Adanya data yang menunjukkan bahwa tidak ada penyebab lain yang bisa menimbulkan akibat tersebut. Apakah semua penelitian ilmiah perlu membuat hipotesis? Ya, jika di dalam suatu penelitian berkenaan dengan suatu teori atau masalah. Tidak, jika di dalam suatu penelitian masih bersifat eksploratif, jadi tidak menggunakan hipotesis. Lalu, bagaimanakah karakteristik hipotesis yang baik? Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, dugaan terhadap hubungan antara variabel atau lebih. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Kemudian, manfaat dari hipotesis membatasi ruang lingkup penelitian dan pembahasan, mengarahkan peneliti berkenaan dengan kondisi fakta dan hubungan antar fakta, sebagai alat memfokuskan data, sebagai panduan dalam pengujian atau menyesuaikan fakta, menentukan jenis data dan cara pengumpulan data, dan merupakan kerangka pelaporan kesimpulan hasil penelitian. Bentuk-bentuk pembagian dalam hipotesis. Yang satu adalah hipotesis deskriptif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Dua, hipotesis komparatif atau perbandingan merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Ketiga adalah hipotesis asosiatif atau hubungan, merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif atau hubungan, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis-jenis dalam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis kerja atau HA, yaitu adanya perbedaan antara dua kelompok variabel. Sebagai contoh, jika Anton jarang makan, maka berat badannya turun. Ada perbedaan antara motor Honda Beat baru dengan motor Honda Beat lama dalam kenyamanannya. Ada pengaruh makanan terhadap berat badan. Dua adalah hipotesis nul atau HU, yaitu tidak adanya pengaruh variabel X dan terhadap variabel Y. Contoh, tidak ada perbedaan antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki dalam disiplin kuliah. Tidak ada pengaruh antara jarak dari kos ke kampus terhadap kedisiplinan kuliah. Rumusan pengujian hipotesis. Rumusan pengujian hipotesis dapat menggunakan pertama adalah sampel Z-test, sampel t-test, pair test, proportional test, dan proportional test. Kemudian langkah-langkah uji dalam hipotesis. Yang pertama adalah prosedur dari pengujiannya, merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis ini disebut dengan hipotesis nihil atau HI. Rumusan hipotesis tandingan. Rumusan ini disebut dengan hipotesis alternatif atau HA. Tentukan kriteria pengujian. Kriteria ini terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis. Daerah penolakan hipotesis disebut dengan daerah kritis. Tentukan teknik statistik yang digunakan, apakah menggunakan J atau t-test atau eksploran dan sebagainya. Apabila datanya bukan data nominal dari sempakan baku diketahui, gunakan Z-score.
Dan jika simpangannya baku tidak mau diketahui, gunakanlah t-test. Kemudian kesalahan ketika pengujian hipotesis dalam menafsir parameter populasi berdasarkan pada sampel. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nul atau HO yang benar, di mana seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Kesalahan tipe 2. Kesalahan bila diterima hipotesis yang salah, seharusnya ditolak. Untuk tingkat ini, kesalahan dinyatakan dengan beta. Kemudian, kekeluaran dalam uji hipotesis. Keluar tipe 1, yakni menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Keluar tipe 2, yakni menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Agar penelitian ini dapat dilakukan, maka kedua tipe kekeluaran perlu dinyatakan dalam peluang. Peluang membuat kekeluaran tipe 1 dinyatakan dengan alfa. Peluang membuat kekeluaran tipe 2 dinyatakan beta. Oleh karena itu, kekeluaran tipe 1 dinamakan kekeluaran alfa dan kekeluaran tipe 2 dinamakan kekeluaran beta. Sekian dari penyajian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bermuga.